Saya beasiswa ke sini Mbak, jadi dibayarin saya. Hehehe, asik. Eh, Oke Mbak Yana, selamat bergabung. Welcome. Terlambat ya, nggak apa-apa. Ada rekamannya, nanti silakan dilihat di YouTube. Saya sudah merekam. Eh, Apa lagi ya? Oke, ada pertanyaan lagi nggak ini? Adakah pertanyaan lain lagi? Oke, nggak ada. Saya lanjutkan ya. Oh, di sini berapa lama Pak? Oke, oke. Saya sudah 2 semester di sini. Ini masuk semester ketiga, jadi masih 1 tahun lagi saya di Taiwan. Itu. Saya jawab ya. Lagi ada pertanyaan apa lagi? Sekarang sepertinya Mas Tri, saya pacarnya di Taiwan atau di mana Pak? Wah ada deh, ada di hati, yes. Pacarnya ada di hati. Pak, kalau mau cari beasiswa ke sini tuh ada audisi atau pilihan dari universitas Pak? Oh seleksi ya, maksudnya ya ada seleksi lah, nggak semuanya akan terpilih itu, akan ada seleksi. Nah seleksinya itu macam-macam, ada seleksi dokumen, tapi oh iya, seleksi dokumen itu yang utama ya. Dokumennya itu misalnya apa? Misalnya IPK, ya IPK. Terus kemampuan bahasa Inggris. Terus nanti disuruh membuat rencana belajar atau study plan. Itu paling seperti itu Mbak Indri. Jadi tetap ada seleksi, Mbak DJ. Oh ya silakan Mbak DJ kalau ingin itu ya, ingin melanjutkan mendapatkan beasiswa, silahkan cari. Saya pikir teman-teman mahasiswa UT itu sudah smart ya untuk mencari informasi. Silahkan cari informasi di internet, banyak sekali beasiswa ditawarkan. Pokoknya browsing aja, googling aja, cari beasiswa gitu pasti ada lah. Ya, kalau saya sendiri sih memang dari dulu punya cita-cita untuk belajar di luar negeri dan senang akhirnya bisa terbukti maksudnya terwujudkan lah ya. Selama kuliah di sini udah mendapat piagam apa Pak? Oh belum ada saya piagam di sini. Cuman ini terakhir ini saya diberi kepercayaan untuk apa ya, untuk menjadi koordinator English Corner di kampus. Jadi saya ya mengkoordinir teman-teman untuk untuk English Corner. Jadi teman-teman Taiwan gitu ya, teman-teman dari Taiwan sini juga belajar sama-sama gitu. English Corner lah seperti itu. Oh ya terakhir itu lumayan sih, saya kesempatan mengajar di UT Hong Kong. Jadi 2 minggu lalu saya ke Hong Kong karena UT Taiwan kan sekarang sudah bekerja sama dengan UT Hong Kong. Nah salah satu bentuk kerjasamanya adalah mengirimkan UT Taiwan ke UT Hong Kong. Nah kebetulan saya salah satu yang dipilih untuk mengajar di UT Hong Kong. Nah menyenangkan juga teman-teman di UT Hong Kong gitu ya. Mungkin kalau misal ada kesempatan kalian bisa exchange ya, tukeran. Kalian UT Hong Kong main ke UT Taiwan, main ke UT Hong Kong gitu ya. Ini Mbak Nurlela tanya ya, ada pesan untuk kami tidak Pak supaya kami bisa seperti Bapak yang berprestasi? Do your best saja lah, melakukan apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan, ya kan? Lakukan dengan sepenuh hati, itu penting ya.
lakukan dengan sepenuh hati. Itu aja sih, saya pikir. Oh, saya ingat semalam saya juga lihat video tentang motivator gitu ya. Ada seorang motivator muda yang menyampaikan kalau mau sukses itu ada 3 hal. Yang pertama adalah motivasi. Oke, tidak apa-apa Mbak Syamsi Fatul Musa, kok susah sekali. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau mau sukses yang pertama perlu ada motivasi. Jadi motivasi itu apa? Motivasi adalah alasan Anda ingin mencapai sesuatu itu, ya. Yang kedua, kalau mau sukses Anda harus percaya diri, confidence. Merasa, oh aku bisa melakukan ini, pasti aku bisa, gitu ya. Nah itu. Nah yang ketiga adalah kalian untuk sukses harus punya habit, kebiasaan sukses. Kebiasaan sukses misalnya apa? Disiplin, ya kan. Hidupnya teratur. Itu salah satu bentuk 3 cara yang motivator itu katakan untuk kita bisa sukses, ya. Kita perlu motivasi, kita perlu confidence atau percaya diri, yang ketiga kita perlu memiliki habit sukses, begitu. Itu Mbak, mungkin itu yang saya sampaikan. Tapi sebetulnya saya punya teori sendiri sih. Jadi kalau misal Einstein punya teori begini ya, saya ketikkan ya. E sama dengan mc kuadrat. Ya, ini rumus Einstein kan. Rumus elastisitas atau apa gitu ya. Saya lupa ini. Tapi saya punya rumus juga. S sama dengan mc kuadrat. Ini rumus saya. S yang pertama itu adalah sukses atau kesuksesan. Jadi kesuksesan adalah M adalah motivation, ya. Kemudian C yang kedua adalah C yang pertama adalah konsisten. C yang ketiga adalah bukan confidence, saya lupa. Komitmen. Oke. Ini rumus ini saya buat sendiri. Jadi kalau kita mau sukses, kita tuh perlu motivasi. Di mana-mana motivasi itu penting. Jadi ini menjadi guideline kita mau kemana gitu ya. Yang kedua adalah kita perlu konsisten. Setelah kita punya impian, kita punya konsisten gitu. Kita mau berjuang konsisten untuk impian kita itu. Yang ketiga kita perlu juga komitmen. Jadi aku pengen ini, komitmenku ini gitu ya. Harusnya komitmen dulu sih baru konsisten. Anyway itu hal yang mungkin bisa saya bagikan mengenai kesuksesan. Jadi di mana-mana memang motivasi itu penting. Jadi kalau sekarang Anda belum punya motivasi, buatlah itu segera. Jadi kebetulan tadi pagi saya ke gereja gitu ya, kebetulan juga pendetanya juga menyampaikan itu bahwa hidup kita itu harus punya tujuan. Jadi kita punya motivasi, kita mau ke arah mana gitu ya. Ada tiga macam orang yang nggak punya tujuan. Yang pertama itu orang yang gila. Orang gila itu nggak punya tujuan ya. Orang stres itu nggak punya tujuan. Kemudian yang kedua adalah anak kecil itu juga kan nggak punya tujuan kan, masih anak kecil gitu kan. Yang ketiga orang yang nggak punya tujuan itu saya lupa yang ketiga itu orang yang ketakutan gitu ya. Ya itulah tadi yang disampaikan pendetanya seperti itu. Jadi intinya apa? Kita perlu motivasi gitu ya. Pak, determinan apa Pak? Maksudnya apa ini? Halaman 111. Ini ya di modul ya. Aduh, betulnya saya nggak mau masuk modul dulu nih.
Saya mau kenalan dulu nih. Nantilah ya. Kita ngobrol nyantai dulu hari ini ya. Paling nanti kita bahas sedikit tentang materi lah, pengenalan materi aja. Oke, ada lagi enggak pertanyaan lagi sampai sejauh ini? Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Oke, saya lanjutkan aja ya. Oke. Setelah lectures introduction, ini salah, ngetiknya salah. Kita masuk ke lesson introduction and plan. Jadi selama 1 semester ini kita akan mempelajari 9 modul. Ada 9 bahan. Yang pertama itu ini ya, ruang lingkup pemasaran strategis. Ini nanti kita akan belajar di modul pertama, kita akan belajar memahami apa sih itu pemasaran strategis, gitu ya. Kemudian yang kedua itu analisis situasi pasar. Karena sebelum kita membuat strategi pemasaran atau marketing strategi, itu kita perlu melakukan analisis situasi pasar, apa yang sedang terjadi di dalam pasar. Setelah kita melakukan analisis situasi pasar, kita kemudian melakukan STP. STP itu singkatannya adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Atau ini bahasa Indonesianya adalah segmentasi pasar, pemilihan pasar sasaran, dan penentuan posisi merek. Ini ya, STP ini, modul ketiga ini. Nah, barulah kita masuk ke marketing strategi, atau istilahnya marketing mix, atau istilah lainnya bauran pemasaran. Nah, itu biasa kita sebutnya 4P. Ini coba lihat di kolom yang kuning ini ya. Di ini ada istilah 4P. 4P itu adalah production, price, promotion, and place. Oke, ya, saya lanjutkan. Anyway, jadi yang saya kotak merah ini adalah strategi pemasaran atau marketing mix. Di mana yang pertama adalah strategi produk, kedua adalah strategi harga, yang keenam adalah strategi modul, yang ketujuh adalah strategi distribusi. Ada 1, 2, 3, 4. Sebetulnya menurut teori terbaru itu ada 7P, ya, 7 Ps, bukan 4 PS. Tapi karena kita menggunakan modul, kita mengikuti modul, jadi kita akan belajar 4P aja ya. Oke, nah selanjutnya setelah kita belajar mengenai 4P, kemudian kita akan belajar tentang strategi pemasaran untuk berbagai situasi. Nah, situasi pasar itu kan ada beberapa macam ya. Ada waktu masa pertumbuhan, pada waktu masa penurunan, decreasing gitu ya. Nah, itu ada strategi pemasarannya beda-beda. Nah, kita akan belajar nanti di situ. Nah, yang terakhir adalah implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Salah satunya nanti akan implementasinya pada hal pembentukan organisasi seperti apa gitu ya. Nanti kita akan belajar juga tentang perilaku organisasi seperti itu ya. Nah, selama 1 semester ini kita akan belajar ini ya. Nah, ini nanti saya juga sempat ada yang tahu nggak apa itu pemasaran strategik? Ada yang mau menyampaikan masukan atau apa gitu ya? Kalau iya silahkan mengangkat tangan. Silahkan mengangkat tangan yang mau ngomong sesuatu. Nanti saya akan beri kesempatan untuk menulis di whiteboard. Jadi pertanyaannya adalah, apakah itu pemasaran strategi? Halo? Are you following me? Halo? Oke, kalau memang tidak ada, saya lanjutkan aja. Jadi, pemasaran strategis itu adalah suatu proses pengembangan strategi yang dikendalikan oleh